Shalom. Shalom. Tuhan, hari ini kita boleh berada kembali di tempat ini. Gereja Santosa Asih secara historis punya beban khusus untuk sekolah minggu. Makanya didirikanlah sekolah tinggi, Institut Perguruan Sekolah Minggu. Dari dasar beban untuk sekolah minggu, panggilan untuk pelayanan sekolah minggu dengan kurang lebih sudah 20 tahun, berdiri 20-an tahun, 22 tahun kemarin ya, disnatalisnya. Bahwa beban itu ada di sana karena berdasarkan pengamatan bahwa sekolah minggu pada waktu itu belum mendapatkan perhatian khusus di bukan semua tetapi hampir atau rata-rata beberapa gereja belum memberikan perhatian khusus untuk sekolah minggu, sehingga didirikanlah Institut Perguruan Sekolah Minggu dulu, di mana di situ membentuk hamba-hamba Tuhan termasuk guru-guru sekolah minggu yang profesional. Artinya sehingga guru sekolah minggu itu kalau di beberapa gereja ini tidak menjudge gereja-gereja tertentu, tetapi ada beberapa gereja yang guru sekolah minggunya tidak mendapatkan pendidikan atau pelatihan untuk menjadi guru sekolah minggu. Asalkan sudah remaja, sudah pemuda, sudah sidi, sudah dibaptis, silakan ajar sekolah minggu. Nggak tahu yang mau diajarkan apa. Atas beban itulah maka secara historis gereja Santosa Asih memiliki Pak, yuk kita perkuat pelayanan sekolah minggu. Makanya didirikan kampus ini. Bukan berarti lulusan kita semuanya akan menjadi guru sekolah minggu, tetapi tidak. Kita punya 2 program studi, itu STTIKSM Santosa Asih, program studi teologi dan program studi pendidikan agama Kristen, membentuk hamba-hamba Tuhan. Tetapi ada ciri khas. Diharapkan lulusan STTIKSM itu entah dia PAK, entah dia teologi, nantinya bisa mengajar sekolah minggu. Jadi agak beda kalau misalnya ada mahasiswa lulusan STTIKSM yang saya kok nggak mau ngajar sekolah minggu ya, itu mungkin dipertanyakan. Makanya ada beberapa penekanan kalau di mata kuliah itu tentang sekolah minggu, pelayanan anak, sekolah minggu dan lain sebagainya. Itu beban tradisi. Makanya kita sebelum pisah dengan sekolah minggu, kita doakan dulu sekolah minggu kita 1, 2, 3, 4, 100 orang kita doakan untuk nanti kemudian mereka akan bergabung lagi. Seperti itu gereja Santosa Asih. Itulah semua. Oke, kita akan membaca bersama-sama firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-30. Roma pasal 8 ayat 18 sampai 30. Saya minta kita baca secara bergantian. Saya akan membacakan ayat yang genap dan Bapak Ibu Saudara sekalian membaca ayat yang ganjil pergantian seterusnya, dan ayat yang ke-30 kita baca secara bersama-sama dengan bentuk pengharapan anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dibebaskan dari perbudakan kebinasaan
dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung Roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentu, sama-sama ayat 32:3, ya. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, kitab Roma ini ditulis oleh, ada yang tahu? Siapa? Paulus. Bapak Paulus. Kalau ada yang bapaknya namanya Paulus, bukan Paulus yang itu. Ini Paulus, Paulus rasulnya Tuhan Yesus. Paulus itu bukan murid Tuhan Yesus yang 12, enggak. Paulus bukan dari bagian dari 12 murid Tuhan Yesus. Paulus itu penjahat, suka tangkepin orang Kristen, suka bunuhin orang Kristen. Bahkan ada satu orang Kristen yang namanya Stefanus, dia mati dilempar batu. Paulus yang menyetujui, yang ACC. Ya udah mati kan, ya udah lempar batu sudah. Paulus yang ACC dia supaya mati. Tapi kemudian Paulus dijamah oleh Tuhan. Kita mungkin sudah tahu semua kisahnya. Dia lagi di perjalanan tiba-tiba ada sesuatu dari langit, cahaya terang, dia silau. Kemudian disitulah proses dan seterusnya dia menjadi orang percaya. Dia mengalami proses sedemikian rupa sampai dia menjadi orang percaya dan dia mendirikan. Dia menjadi pendiri gereja orang-orang Kristen. Dia istilah kalau zaman sekarang itu buka pos PI. Paulus buka pos PI. Di sini di mana dia pergi dia buka pos PI. Dia kumpulkan, dia menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan Injil. Kemudian dia kumpulkan jemaat, bersekutu bersama 2-3 orang, kemudian makin bertambah jadi jemaat. Kemudian setelah jemaat itu bisa mandiri, dia tinggalkan. Dia pergi ke tempat lain, dia buka lagi pos PI, dia menginjil lagi, dia kumpulkan jemaat. Setelah bisa mandiri, dia tinggalkan lagi. Tinggalkan bukan berarti tinggalkan tidak mau lagi, enggak. Tetapi dia tinggalkan mereka bisa mandiri sehingga dia bisa ke tempat lain, buka pos PI lagi, menginjil, kumpulkan orang lagi, banyak orang dimenangkan. Dia lepas lagi kalau bisa mandiri, dia seperti itu. Tetapi kemudian pos PI yang sudah jadi jemaat ini, dia tetap kirimi surat. Mereka tetap berkomunikasi dengan baik, menceritakan ke dia masalah-masalah apa yang ada di jemaat tersebut. Oh, di mana itu di tempat kami ada masalah perpecahan dalam jemaat. Dia balas, dia kirim lagi surat. Kalian jemaat janganlah pecah-pecah. Kalian harus bersatu. Mana ada mata berkata kepada kaki, aku tidak butuh engkau. Itu di jemaat mana? Ada yang tahu?
mana yang dinasihati oleh Paulus? Janganlah kalian berselisih. Nggak ada tangan bilang nggak butuh kaki. Nggak ada yang paling penting. Nggak ada kaki sama tangan jalannya beda-beda. Aku harus jadi mata. Tidak ada seperti itu. Kalian harus bersatu karena ini satu tubuh. Kepalanya Tuhan Yesus. Begitu dia bilang ke jemaat yang pernah dia bimbing itu, jemaat Korintus. Kemudian ada beberapa jemaat dengan permasalahan yang berbeda-beda pula. Dia tetap berkorespondensi. Kirim surat pakai orang. Biasanya kirim hari ini sampainya bisa bulan depan. Jadi kalau sekarang kan zaman now, pendeta tinggal WA. Hari ini di WA sampai, jemaat bisa lapor lewat WA, ya kan? Ada yang sudah punya, ada yang jemaat sini belum punya WA-nya gembala sidang? Belum ya? Dan tidak apa-apa kalau ada permasalahan tentang kehidupan jemaat, tentang kehidupan kekristenan, kehidupan bergereja, tidak apa-apa WA. Bagian penata layanan, bagian pengembangan, nggak apa-apa WA juga gembala sidangnya, ya kan? Sampaikan, tapi yang berhubungan dengan kerohanian, yang berhubungan dengan gereja, nggak apa-apa. Kalau ada permasalahan pribadi juga bisa. Sampaikan seperti itu. Itu Paulus pada waktu itu, dan kemudian salah satu jemaat yang dia rintis kemudian berkembang sangat pesat itu jemaat di Roma. Jemaat di Roma. Mungkin ada beberapa pandangan-pandangan bahwa sebenarnya bukan Paulus yang membangun jemaat di Roma. Jemaat di Roma itu asalnya dari orang-orang yang ketika hari Pentakosta itu sebagian besar kan orang ada pergi ke Roma, kemudian mereka berkumpul di sana, kemudian jadi jemaat, tetapi Paulus kemudian memberikan penggembalaan, memberikan jawaban-jawaban terhadap permasalahan yang ada di Roma. Roma itu terkenal dengan waktu itu ibu kota kerajaan yang terbesar pada waktu itu, karena kekaisaran Romawi yang paling besar waktu itu. Dan Roma itu ibu kota, ibaratnya Indonesia, Roma itu sama dengan Jakarta. Segala macam orang-orang ada di situ, dari orang paling miskin sampai orang paling kaya ada di situ, orang paling bodoh sampai orang paling pintar ada di Roma. Dari pejabat-pejabat sampai tukang copet ada di Roma. Jemaat juga itu bervariasi seperti itu, termasuk orang-orang pintar banyak di sana. Sehingga kalau kita lihat kitab Roma itu penuh dengan penjelasan-penjelasan yang ilmiah, penjelasan-penjelasan yang teologis, yang butuh pemikiran-pemikiran yang lebih dewasa. Makanya di Roma itu tulisannya agak susah dimengerti kalau oleh orang awam atau orang Kristen yang baru percaya. Karena dari pembacaan ini saja sudah bisa kita lihat hal-hal yang ini kayaknya kok agak lain ayat ini. Misalnya, yang mana kita baca tadi? Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi. Oh, berarti dari semula sudah dipilih, ada orang yang dipilih kan? Dari semula. Sudah dipilih dari semula itu nggak mungkin hilang. Ini orang awam ini agak susah mengerti, ada penjelasan yang 2 SKS 1 semester ini tentang dipilih dari semula. Ini dipilih dari semula artinya orang yang mau masuk surga Tuhan sudah tahu, berarti yang masuk neraka juga Tuhan sudah tahu. Apa seperti itu? Jangan juga kan itu 2 SKS kita pikirkan. Artinya di sini ada pengharapan. Saya memberi tema firman Tuhan kita hari ini HOPE. Hope. Apa itu hope? Harapan, bukan Pak Harapan ya. Ada di PDS aja Pak Harapan, bukan harapan itu. Hope, harapan. Apa sih harapan itu? Ada yang tahu apa itu harapan? Ada yang tahu? Harapan adalah agak susah ya. Kalau iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukan dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman. Tapi harapan kayaknya tidak ada pengertian harapan. Tetapi biasanya harapan itu adalah
kurang masalah sama dengan kenyataan. Harapan dikurangi permasalahan sama dengan kenyataan. Kenyataan tambah masalah sama dengan harapan. Harapan itu keinginan apa yang menjadi tujuan, yang baiknya seperti apa harapan. Harapan itu tujuan akhir yang kita belum lihat. Makanya kita harapkan sesuatu yang baik yang menunggu di depan sana yang belum terlihat karena masih ada permasalahan yang harus dijalani, yang ada di antaranya. Artinya harapan itu adalah kondisi ideal yang kita inginkan atau yang kita tuju. Itu harapan, kondisi ideal. Misalnya saya berharap, apa sih harapan kita? Saya harap saya lulus di kampus ini 4 tahun. Itu harapan. Harapannya lulus 4 tahun jadi sarjana. Kenyataannya saya masih semester 1. Masalahnya masih ada 4 tahun yang harus dijalani. Itu masalahnya. Harapannya kita lulus 4 tahun kemudian. Kan nggak bisa langsung lompat. Kita belum tahu apa yang terjadi di depan sana. Kondisi idealnya kita lulus, wisuda, melayani atau melaksanakan apa yang kita rencanakan. Itu idealnya. Tetapi kemudian ada permasalahan di tengah jalan. Kita masih perlu menyelesaikan 8 semester baru kita mencapai hal yang ideal tersebut. Tetapi apakah dengan demikian kita berleha-leha saja? Udah tinggal tunggu 4 tahun pasti selesai. Ya nggak sih? Udah biarkan aja mengalir 4 tahun selesai. Kita belajar nggak belajar kok 4 tahun kita selesai. Iya selesai. Tapi antara dua, selesai dapat ijazah atau selesai tidak dapat ijazah kan? Artinya harapan itu belum bisa diprediksi secara pasti. Kalau kita sudah bisa prediksi secara pasti, kita mau jadi ini dan itu sudah pasti, itu bukan harapan lagi. Karena harapan yang sudah dapat dilihat bukan harapan lagi. Ini saya ambil tema hope, harapan, sesuai yang sudah kita baca, bahwa bagaimana anak-anak Allah itu memiliki suatu harapan. Paulus mengajak orang-orang di Roma, ayo kita punya harapan untuk bersatu dengan Yang Maha Kuasa, untuk mendapatkan anugerah ilahi, untuk bersama-sama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Itu harapan. Mungkin masih samar-samar, belum jelas, tetapi harapan itu ada. Ada orang pernah membuat percobaan tentang tikus. Jadi tikus ini jadi kelinci percobaan. Biasanya orang bilang kelinci percobaan, bahan untuk dicoba kelinci percobaan. Tapi kali ini bukan kelinci, tikus. Tikus dimasukkan dalam tong yang ada airnya. Jahat banget ya. Tetapi demi ilmu pengetahuan kita kesampingkan soal pembunuhan yang akan terjadi dalam cerita ini. Jadi ada 2 tong, ditaruh tikus. Tikus bisa berenang, bisa ya. 2 ekor tikus dimasukkan dalam tong, berenang. Kan? Tetapi kemudian tong yang satu ditutup, tong yang kedua dibiarkan terbuka, ditutup tetapi tetap ada saluran udara, jadi tetap hidup tikus itu. Tapi dia nggak bisa lihat apa-apa, gelap dan udah berenang aja dia. Kemudian tikus yang satu terbuka tongnya, bisa melihat cahaya masuk dari luar. Dalam penelitian ini kemudian ditemukan bahwa tikus yang ditutup tidak bisa melihat keluar, mati duluan. Sedangkan tikus, padahal sama, mereka kan berenangnya sama, mati duluan. Sedangkan tikus yang terbuka tongnya itu belum mati. Padahal tikus yang tong tertutup sudah mati. Dalam penelitian ini, si peneliti mau membuktikan bahwa ternyata tikus yang mati duluan itu dia nggak punya harapan.
Dia pikir berenang-berenang toh saya sudah tidak bisa kemana-mana. Akhirnya dia menyerah, tidak berenang lagi dan mati tenggelam. Tetapi tikus yang satu, sekalipun dia tidak bisa keluar, dia nggak bisa keluar dari tong itu karena tong isinya setengah, dia nggak bisa lompat. Tetapi terbuka, ada harapan. Dia masih melihat cahaya di luar sana, artinya dia masih bisa hidup. Asalkan ada sesuatu yang datang menolongnya, atau makanya dia harus bertahan sedemikian rupa karena dia masih punya kesempatan untuk hidup. Sedangkan tikus yang satu, dia sudah tidak punya lagi harapan untuk hidup. Tertutup sudah harapan, tertutup sudah jalan. Jadi ya, ngapain saya capek-capek berenang, toh saya nggak mau. Saya akan mati juga. Nggak ada yang bisa menolong saya, sudah tertutup, tidak ada lagi yang bisa menolong saya. Udah saya menyerahkan. Itu cerita dari si peneliti. Artinya apa? Harapan itu memberikan peluang untuk bertahan lebih besar daripada tidak ada harapan. Itu hope, harapan. Sehingga saya ambil tema hope, harapan. Dari empat huruf ya, HOP. Biar gampang diingat, saya ambil poin-poinnya berdasarkan HOP. Hope. H yang pertama, home. Ada yang tahu home? Home. Rumah. H yang pertama itu rumah. Kalau kita baca ini, sebab aku yakin bahwa sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan bukan oleh kehendaknya sendiri, melainkan oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Home, rumah. Apa sih rumah? Rumah itu bentuknya, kalau anak-anak disuruh gambar rumah kan dari atas, kemudian kotak di bawah, ada persegi panjang, itu ada persegi jendela. Itu rumah. Itu rumah atau rumah? House. House. Apa beda house sama home? Kalau PR itu homework dibilang ya, PR homework, bukan housework. Berarti beda ya, home sama house. Kalau house itu rumah fisiknya, house dari papan, dari beton, itu rumah house. Tetapi home itu bukan sekedar rumah fisiknya, home itu adalah suasana situasi yang nyaman, tempat kita pulang, itu home. Makanya kalau ada orang yang tidak mau pulang ke rumahnya, berarti dia tidak nyaman dengan rumah itu. Itu jadi sekedar house, bukan home. Karena home itu kenyamanan. Home itu di mana tempat yang kita mau untuk pergi ke situ. Ada orang-orang yang menunggu kita di situ, yang mencintai, mengasihi kita di situ, dan yang kita cintai, yang kita kasih itu ada di tempat itu yang namanya home. Suasana di mana ada orang yang menunggu kita pulang. Jadi ketika kalian merindukan rumah di daerah, di kampung, di rumah kita dimanapun, itu namanya homesick. Merindukan rumah, bukan housing. Kalian tidak rindu bentuk rumahnya, kalian rindu suasana rumahnya. Benar nggak? Lebih merindukan rumah fisiknya atau orang-orang yang ada di rumah itu? Orang itu home berarti. Tetapi kalau kamu tidak merindukan, yang nggak mau saya di situ, berarti itu bukan home. Mungkin home di sini. Atau ada yang pergi keluar sana, kami rindu balik ke asrama, berarti kamu sudah feeling like home, sudah merasa seperti di rumah. Home. Apa hubungannya hope dengan home? Hope itu, harapan itu, kita merindukan sesuatu yang dinamakan rumah. Karena orang Kristen, kekristenan ini merupakan suatu perjalanan untuk kembali pulang ke rumah yang dirindukan. Semua makhluk merindukannya, termasuk kita manusia. Kita punya home, rumah yang sangat nyaman, di mana di sana ada yang menantikan kita, di mana di sana ada yang menunggu kita, ada yang rindu bersama-sama dengan kita untuk memuji Tuhan. Home, rumah, yaitu rumah Tuhan.
di surga sana. Loh, kok udah ngomong surga? Kita kan belum mati. Kalau kita belum ke surga sana, di home yang sana, maka itulah kita datangkan home itu ke dunia ini. Kita datangkan suasana surgawi ke tempat di mana kita berada. Kita bawa suasana sukacita yang ada di surga sana ke tempat di mana kita berada, sehingga orang-orang yang ada datang bersama-sama dengan kita, orang-orang yang datang berkumpul dengan kita merasakan suasana surgawi tersebut. Itu home, feeling like home. Sehingga gereja bukan gereja kalau tidak menjadi rumah bagi orang-orang percaya. Amin. Gereja bukan gereja kalau tidak menjadi tempat yang nyaman bagi orang-orang percaya. Bagaimana mungkin kita mengatakan diri kita gereja, komunitas kita gereja, sedangkan orang yang datang di sini bukannya diberkati melainkan sakit hati. Bagaimana kita menyebut kita gereja, menyebut kita home, sedangkan syarat home itu ada kenyamanan. Kita menyebut diri kita gereja, kan katanya baik Allah diri kita. Gereja oke, gereja secara pribadi, ada juga gereja secara universal. Gereja apapun itu yang kita artikan, tetapi gereja bukan gereja kalau tidak membawa kenyamanan, tidak membawakan sukacita bagi orang-orang yang berinteraksi dengan kita. Amin. Amin. Jadi kita sudah jadi home atau belum? Kita nyaman nggak orang ngobrol dengan kita? Kita nyaman nggak orang bergabung dengan komunitas kita? Kita nyaman nggak orang datang ke kelompok kita? Orang itu rasa nyaman nggak? Kalau orang itu merasa tidak nyaman, antara dua, dia memang agak lain atau kita yang agak lain. Artinya gereja itu terang, gereja itu membawa kebahagiaan, gereja itu membawa sukacita, gereja itu membawa harapan, gereja itu membawa jalan keluar, membawa terang. Jadi ketika orang yang datang harusnya tercerahkan, harusnya berbahagia, harusnya terjawab, harusnya nyaman. Tetapi jika ada orang yang tidak nyaman, bisa jadi kita yang agak lain, kita yang tidak menjadi terang, kita yang tidak menjadi harapan, kita yang tidak menjadi rumah, atau dia masih dalam kegelapan. Hanya ada dua kemungkinan itu. Kita yang bukan terang, sehingga dia tidak nyaman, atau dia yang masih terlalu gelap, sehingga dia tidak nyaman juga di dalam terang. Itu home, adanya suasana nyaman, suasana diterima, suasana yang terbuka, suasana yang memberikan jalan keluar, suasana yang membawa ke dalam kebaikan. Bukan hanya kelompok, bukan hanya gereja, bukan hanya pribadi, pergaulan kita juga diharapkan menjadi home, memberikan kenyamanan bagi teman kita, memberikan jalan keluar bagi teman kita, memberikan kebaikan bagi teman kita. Siapapun yang bergaul dengan kita, itu harapan, hope yang pertama kita menjadi home, baik secara pribadi maupun secara komunitas atau kelompok atau grup. Dan saya bilang nyaman nggak? Kalau belum, ayo kita lihat ke dalam diri kita. Kalau orang merasa nyaman, ayo kita sama-sama maju lebih baik satu sama lain. Amin. Oke, itu H yang pertama. Huruf kedua, O. O for opportunity. Opportunity. Apa artinya? Kesempatan atau peluang. O for opportunity. Kesempatan. Jadi H yang pertama itu home, berbicara tentang kenyamanan, kita menjadi berkat dimanapun kita berada, kita memberikan harapan bagi orang-orang yang tak berpengharapan. Kemudian kita menjadi O yang kedua adalah opportunity, kesempatan. Ada yang bilang bahwa sukses adalah bertemunya kesempatan dan kesiapan. Sukses katanya. Sukses adalah bertemunya kesempatan dan kesiapan. Ada orang yang punya kesempatan tapi tidak siap, akhirnya dia nggak sukses. Ada orang yang sudah siap tapi kesempatannya nggak datang-datang. Aja siap aja. Misalnya anak kalian sekarang nggak merasakan lagi nunggu metro mini di depan ya, nggak merasakan lagi
lagi yang mahasiswa baru, yang mahasiswa agak lama juga kayaknya nggak merasakan lagi. Wah, ini masih Metro Mini 53 Condet, Kampung Rambutan, Kampung Melayu. Itu jalur utamanya lewat Condet ini. Jadi kalau ketemu Metro Mini sama Metro Mini, makanya ada istilah sesama Metro Mini dilarang saling mendahului. Karena kalau di Condet ini Metro Mini 2 berjejer, udah nggak bisa lagi lewat yang lain, macet. Artinya kesempatan dan kesiapan. Metro Mini itu apalagi kalau udah hari Jumat sore, udah mau weekend, udah banyak tuh yang nunggu di depan, nunggu Metro Mini. Ada yang sudah siap lewat Metro Mini, berarti kan kesempatan lewat. Wah, itu langsung naik dia, bisa nggak terlambat. Itu kesempatan bertemu kesiapan. Tetapi ada orang yang sudah siap, tapi kesempatannya nggak datang-datang, metronya nggak lewat-lewat. Ternyata dialihkan, di sana ada pengulian. Jadi alihkan. Jadi sudah siap ya, tapi kesempatannya nggak datang-datang, akhirnya terlambat. Ada yang kesempatannya banyak Metro Mini lewat, tetapi dia masih belum siap, belum mandi. Atau kerja praktis karena dihubungkan. Kerja praktis bersihkan bol pada hari Jumat biasanya. Kerja praktisnya nambah panjang. Metro Mini banyak yang lewat-lewat, tetapi dia belum siap. Jadi dia nggak dapat momen tersebut, nggak sukses dia juga tepat waktu di tempat pelayanan. Kesiapan dan kesempatan itu katanya sukses. Nah di sini opportunity, kesempatan, kita semua diberikan kesempatan. Paulus mengajarkan kepada orang-orang yang ada di Roma, ada kesempatan yang bisa digunakan untuk merubah, untuk memperbaiki, untuk apapun itu. Jadi kalau tadi itu hope, kebaikan-kebaikan kita jadi berkat bagi orang lain, kemudian ada kesempatan. Kesempatan ini memberikan kita poin di mana walaupun kita tidak siap, kesempatan itu diberikan kita untuk mengkoreksi kesiapan kita. Kita belum jadi hope nih, nggak apa-apa. Kita belum nyaman nih, nggak apa-apa. Kita belum jadi berkat, tidak apa-apa. Tuhan memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki itu. Memperbaiki diri, apa sih yang kurang dari saya? Atau apa yang masih perlu saya bereskan? Atau karakter apa yang mungkin belum sesuai dengan panggilan hidup saya? Atau apa yang masih mengganjal dalam hidup saya sehingga saya tidak bisa maju-maju? Itu masih diberikan opportunity, masih diberikan kesempatan kita untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki hidup yang kemudian kita bisa jadi berkat bagi orang lain. Kita mungkin masih merasa, kok teman saya itu lebih pintar dari saya. Nah, itu baik kalau begitu. Berarti dia mulai sadar, kesempatan sudah ada, itu sudah terbuka. Kalau dia bilang, kok teman saya lebih baik dari saya, puji Tuhan, berarti dia sudah sadar ada kekurangannya. Untuk memperbaiki kekurangan itu kan syarat pertamanya sadar dulu bahwa dia ada kurang-kurangnya. Saya kurang suka membaca, saya kurang suka ini, saya kurang suka bangun pagi. Kalau dia sudah sadar, nah itu poin besar. Masalahnya kan ya kalau nggak sadar-sadar kan, itu masalah besar. Kalau nggak sadar-sadar. Tetapi dengan sadar bahwa ada sesuatu yang harus dia bereskan, itu sudah poin besar. Berawal dari kesadaran itu, kemudian bertemu dengan kesempatan, kita masih punya kesempatan memperbaiki diri. Semester berjalan, semester 1, semester 2, kesempatannya masih panjang. Nah kalau sudah semester atas, semester 7, semester 8, sudah mau sudah mau ujian akhir, tiba-tiba datang, waduh ini kok nilai saya jebol semua, C semua. Datanglah dia kepada akademi, bisa nggak saya perbaiki? Misalnya nilai bahasa Inggrisnya C, nilai bahasa Inggrisnya ternyata D. Galak kali dosen kami Pak, bisa nggak kami perbaiki ini? Padahal sudah mau lulus kan? Kesempatan mungkin sudah tertutup, tidak ada kesempatan lagi. Karena sudah harus siap-siap ujian akhir. Tetapi selama masih semester awal, semester 1, semester 2, kesempatannya masih terbuka lebar. Ada kesempatan. Tetapi sadari dulu ada yang kurang, ayo kita perbaiki. Tuhan memberikan kesempatan itu kepada kita.
H-O apa ya? P. Passion. Ada yang tahu passion? Passion. Passion itu ada dua passion, pakai S, ada yang pakai T. Passion. Passion, sabar. Passion, sabar pakai T. Bukan passion, passion tidak. Passion pakai T. Sabar, di passion. Jadilah sabar. Itu P yang huruf yang ketiga, poin yang ketiga. Passion, sabar. Segala sesuatu ada prosesnya. Makanya di firman Tuhan tadi banyak seluruh makhluk menantikan dengan sabar apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Harapan itu sudah ada di depan sana, tetapi harapan itu belum terjangkau, karena kalau sudah terjangkau itu bukan harapan lagi, tetapi harus dinantikan dengan sabar. Ada kesempatan, ada home suasananya, ada kesempatan diberikan waktu kita, kemudian kita harus bersabar. Banyak orang yang masalah karena nggak sabar, dan memang ini Bapak sabar ini agak susah. Orang sabar bisa Tuhan. Ada kalau jokesnya orang Manado, orang sabar di sisi sabel. Ngerti? Orang sabar di sisi sabel. Sabel itu apa sabel? Parang. Sabel. Orang sabar katanya itu bisa parang, dalam mati. Enggak, tetapi kesabaran itu sangat dibutuhkan. Ada hope, harapan di depan sana yang sudah terlihat, tetapi masih sama-sama kupandang jauh ke depan, sama-sama tapi nampak. Yang baru-baru kayaknya belum terlalu mendalami kata-kata tersebut, ya, kupandang jauh ke depan, sama-sama tapi nampak. Kalian agak sering kan? Sama-sama sampai artinya sabar. Apa sih? Kebanyakan orang kita tidak sabar. Kenapa terjadi kecelakaan? Kenapa terjadi pertengkaran? Kebanyakan karena tidak sabar. Tidak ingin melalui proses yang panjang. Itu juga yang terjadi, yang menjadi curhatan generasi-generasi sebelumnya terhadap generasi-generasi milenial maupun generasi apa sekarang? Generasi Z, Gen Z. Gen Z dan sudah balik lagi generasi Alpha. Katanya itu generasi yang tidak sabaran, maunya super cepat, maunya harus segera terjadi. Tidak tahu di kalian, semoga enggak. Tetapi katanya begitu generasi yang now, generasi orang-orang yang nggak sabaran. Makanya mie instan itu semakin laku. Karena mie instan itu kan bagi orang-orang yang nggak sabar. Saya yakin kalau ditanya pasti nggak ada yang nggak setuju. Jika ditanya apakah di sini semuanya suka mie instan, ada nggak yang saya enggak? Ada yang nggak suka Indomie seperti nggak suka. Ada yang nggak suka? Kalau bayar nggak suka. Nggak suka kayak kalau bayar. Ternyata itu contoh instan. Yang instan memang enak, instan. Maunya kan instan aja kan, maunya Pak saya langsung pelayanan aja, nggak usah dibimbing selama 1 tahun di sini, instan. Atau Pak maunya saya langsung dapat nilai A aja, nggak usah belajar, saya udah bisa kok, instan. Atau apa lagi yang instan? Maunya mau jalan kan? Jadi orang Jakarta biasanya begitu, kita kembali itu jauh, maksa motong lawan arah dikit, itu kan orang-orang yang nggak sabaran. Sehingga di mana kemarin di pasar Minggu sini, flyover, ada motor ditabrak mobil, banyak yang mati. Ada beberapa yang mati, yang lain patah-patah.
harinya ditetapkan jadi tersangka lagi sama polisi. Karena lawan arah. Mobil datang, terus mobilnya oleng dikit karena ada yang sesuatu di depannya mungkin, diserempet lah. Ini banyak 8 atau 10 motor yang lawan arah. Ada yang mati, ada yang patah kakinya. Yang mati sih enggak jadi tersangka lagi dalam rumah. Tapi yang patah kaki kemudian di rumah sakit jadi tersangka melawan hukum karena lawan arah. Itu terjadi karena orang tidak sabar. Dan kita semua sepertinya masih berjuang soal kesabaran ini. Ya nggak sih? Kadang ada orang-orang tertentu yang datang, kayaknya sengaja dia hidup di dunia ini hanya untuk menguji kesabaran kita. Ada nggak yang begitu? Kayaknya kawan ini, dia tercipta hanya untuk menguji kesabaran kita. Tolong saya untuk lebih sabar Tuhan, atau tolong dia untuk dijauhkan. Terserah yang mana Tuhan kita. Apalagi mungkin kalian ke depannya akan jadi hamba Tuhan, akan jadi gembala, akan jadi pendeta, akan jadi guru. Lama. Disitulah kesabaran kalian, bukan diuji lagi, dipertaruhkan. Be patient. Kesabaran itu Amsal bilang mencegah kesalahan-kesalahan yang besar. Jadi dalam proses kita menunggu janjinya Tuhan, kita jalani apa yang kita bisa jalani, kita menjadi home, kita menjadi suasana yang baik bagi orang yang ada di sekitar, kita manfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada, yang kemudian kita sabar. Ada hal-hal tertentu yang harus lewat prosesnya, yang harus memang begitu. Ada yang hal-hal tertentu kita bisa potong jalur, tetapi ada hal-hal yang memang sengaja dibuat ribet untuk kita berpikir 2 kali agar tidak terjadi kesalahan. Makanya hukum di Indonesia untuk menikah agak ribet. Kita harus urus ini, harus urus itu, harus urus kependudukan keluarga ini, keluarga itu, dan lain-lain. Ribet. Kenapa? Karena dalam proses itu ternyata saya baca satu artikel merupakan kesempatan untuk berpikir 2 kali kalau mau menikah. Begitu juga proses bercerai. Proses bercerai itu ribet. Harus urus ini, harus urus itu, pengaduan itu. Nggak bisa langsung di sidang, harus coba didamaikan dulu, hubungi pendeta atau bagian kerohanian sesuai dengan agamanya, urus ini dan urus itu, coba didamaikan. Kalau nggak bisa ada proses 1, 2, 3 baru bisa putus cerai. Artinya apa? Dalam proses itu dipikirkan, butuh kesabaran. Siapa tahu masih ada jalan keluar dan tidak harus menempuh keputusan tersebut. Prosesnya sangat sengaja dibuat ribet supaya diberikan kesempatan. Terkadang ada hal seperti itu. Di dalam kekristenan, kehidupan orang percaya, kehidupan anak muda itu seperti itu. Terkadang teman ini dia ada di situ terus, yang menurut kita bikin kita naik tensi. Tetapi mungkin itu yang dikasih Tuhan benar. Kita akhirnya belajar sabar melalui teman kita ini. Terserah teman kita juga merasa seperti itu tentang kita, nggak tahu interaksi. Tetapi kemudian setelah kita lulus nanti, kita jumpa mahasiswa, kita jumpa murid, kita jumpa jemaat yang seperti itu, kita sudah tahu. Kamu kesabaran saya sudah teruji, masih ada yang lebih menggemaskan darimu waktu saya kuliah dulu. Itu kan jadi nilai tambah ke kita. Sabar kita jadi lebih panjang. Kayak misalnya Pak Enos, tiba-tiba saya dengan pelayanan keluar negeri atau keluar daerah, mengunjungi gereja yang besar, tiba-tiba ada majelisnya yang ngeyel. Dipikir majelis itu kan Pak Enos akan langsung marah-marah, juga. Ternyata Pak Enos sudah terlatih, sudah banyak mahasiswa di sini yang melatih kesabaran beliau. Amin. Amin. Sudah terlatih, artinya kita kesabaran itu harus dilatih. Sabar, enggak semua harus berproses secepat yang Anda mau. Ada jalur-jalur yang harus kita tempuh dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam hubungan dengan sesama. Ada waktunya kalau yang mau oper-oper hati, sabar. Ada waktu
Kalau kamu sayang dia, tolong dia supaya dia bisa selesai tepat waktu. Ketika kita terlalu cepat mengungkapkan sayang kita, yang ada kamu nggak selesai tepat waktu, dia tidak selesai tepat waktu. Orang tua yang di rumah punya harapan besar terhadap anaknya, yang mungkin satu-satunya, lenyap harapan orang tuanya karena kita rusak. Bukan rusak secara apa, kita rusak masa depannya, membuat dia keluar dari kampus gara-gara karena kita tidak sabar. Hope rusak, hope, harapan itu rusak. Harapan gurunya, mungkin waktu sekolah, harapan orang tuanya, harapan pendetanya yang mengutus dia ke sini rusak gara-gara kita ganggu dia. Karena kita tidak SABAN. Gampang disebut tetapi agak susah memang kalau sedang menjalani. Nah, apa mungkin nasihat ini kurang didengar, tetapi ya setidaknya disampaikan. Pikir sekian kali dulu, aturan ini ada, bukan untuk mengikat, menekan kita mahasiswa, tetapi untuk berpikir, ranah opportunity untuk kita berpikir, kesempatan ini ada, tetapi bagaimana kita memanfaatkan peluang-peluang yang ada itu dengan sabar. Ada yang sudah waktunya, ada yang belum waktunya. Jangan rusak temanmu, jangan rusak dirimu hanya demi kesenangan sesaat. Amin. Amin. Oke, kemudian yang terakhir, election, elected, terpilih. Di bagian 3 ayat terakhir itu berbicara tentang pilihan, sebab semua orang yang dipilihnya dan mereka yang ditentukannya dari semula. Ini muatan teologis yang sangat berat soal pemilihan, dipilih dari semula. Ini berat, tetapi dipilih artinya kita, Tuhan sudah memilih siapa yang dia ingin berkati. Bahkan di sini Tuhan katakan, Tuhan katakan melalui Paulus, Tuhan sudah memilih, ada orang-orang pilihan yang sudah dipilih. Sudah dipilih untuk melakukan ini dan itu, sudah dipilih bahkan untuk keselamatan. Sudah dipilih untuk keselamatan. Berarti kita diam-diam aja, kan sudah dipilih semua, sudah ditentukan lagi kan. Ngapain kita menginjil? Orang Tuhan sudah tentukan dia masuk surga atau masuk neraka. Ngapain menginjil? Kalau dia memang Tuhan sudah tentukan masuk neraka, sampai berbusa-busa kita injili dia, nggak mungkin dia bertobat. Kan Tuhan sudah tentukan dia masuk neraka. Bukan begitu konsepnya. Tuhan sudah pilih orang-orang tertentu untuk menjalankan perintahnya, untuk menjalankan apa rencana rancangannya. Masalahnya Tuhan nggak kasih tahu. Yang ini dipilih, yang ini nggak dipilih. Cara kasih tahunya, ya beritakan Injil. Sampaikan Injil. Dia dengar puji Tuhan berarti dia dipilih. Dia nggak dengar, ya mungkin dia belum saatnya. Tetapi tidak menutup kemungkinan di penginjilan selanjutnya dia akan dengar. Kita tidak tahu mana yang telah dipilih. Itu kalau pakai teorinya pemilihan. Tapi ada teorinya tentang kehendak bebas, bahwa Tuhan memberikan kita kehendak bebas. Apapun itu pilih, elect. Kita sudah terpilih dan kita punya pilihan. Jadi dari 3 poin yang pertama tadi, opportunity, rumah, kesempatan, kesabaran, kita bisa memilih. Kita mau pilih yang mana? Yang terakhir, kita mau pilih kita jadi home yang baik, tempat yang nyaman, atau sebaliknya. Kita mau pilih kesempatan yang sudah ada, kita manfaatkan, kita gunakan, atau tidak. Kita mau pilih kita bersabar atau tidak bersabar. Artinya kita diberikan kesempatan untuk memilih apa yang akan kita pilih. Kita mau percaya dengan apa yang sudah diberikan, harapan yang ada di depan kita, atau kita mau coba cari jalan. Terkadang kan kekristenan, iman percaya itu jadi jalan terakhir. Ketika kita diperhadapkan dengan masalah, biasanya cari dulu jalan yang lain-lain. Terjepit dengan pinjaman online, susah. Dia cari dulu jalan. Dia biasanya cari pinjaman yang lain, kan? Walaupun online juga.
tiba-tiba jadi dekat. Kenapa opsi pilihan kan? Karena udah terjerat dengan Tuhan. Ujung-ujungnya kalau sudah tidak mampu baru datang kepada hamba Tuhan mengaku salah. Tuhan saya sudah terjebak. Kalau udah ada jalan lain lagi. Jadi kayaknya Tuhan jadi pilihan saya. Kalau udah nggak ada lagi jalan kemana-mana. Itu juga kalau stres, butuh healing. Stres dengan pasangan, dengan pacar, dengan siapapun stres. Tuhan itu jalan terakhir. Dia panggil ke sahabatnya. Dia biasanya ingin dengar nasihat-nasihat yang mendukung keinginannya. Saya sama dia begini-begini. Menurutmu kamu putus atau tidak? Jangan kayak udah nanya, udah menurutmu kamu nggak harus putus kan? Ngapain tanya masalah kalau gitu kan? Dia sudah paksa orang untuk ya udahlah kamu teman baiknya. Kalau jangan dengarkan omongan orang lain kayaknya cocok. Walaupun agak mirip-mirip sedikit, tapi kalian lanjutkan. Atau apa boleh kamu harus tetap tegak dulu sama aturan yang Tuhan. Bukan kawan baik kau kan? Dia cari lagi kawan yang kayaknya yang ini agak mirip-mirip juga. Nah, dengarkan nasihat sama yang mirip-mirip. Oh dia ternyata sama aja kau sama si dia, nggak mengerti perasaanku. Ujung-ujungnya udah kecewa, udah hancur lebur hatinya. Baru Tuhan tolong saya. Tuhan jadi pilihan terakhir. Puji Tuhan kalau masih ingat Tuhan kan. Tetapi kalau dia lepaskan Tuhan dan kemana-mana keluyuran, makin rusak lagi. Karena tidak memilih yang tersebut. Di sini kita dikasih pencerahan. Sebenarnya kita dikasih kebebasan untuk memilih. Kita bisa lihat apa yang ada di depan kita. Ayo. Tetapi diberikan satu saran, satu nasihat, satu harapan. Yuk tegak lurus dengan aturan yang Tuhan. Tuhan itu tidak memberatkan. Jalaninya telah hidupmu sebagaimana yang harus kita jalani. Amin firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan semoga ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Engkau mengajarkan kami untuk berpengharapan hanya kepadamu. Sehingga kami boleh menjadi membawa damai, kami boleh membawa kebaikan di tengah-tengah di lingkungan di mana Engkau menempatkan kami. Kami memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada untuk memuliakan nama-Mu. Kami lebih sabar lagi menghadapi segala pergumulan yang kami alami ya Tuhan. Dan kami boleh mendapatkan pilihan yang tepat untuk menjalankan apa yang menjadi rencana-Mu dalam hidup kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Amin.